Jumpa lagi rekan trader Indonesia dimanapun berada. Salam jumpa buat rekan trader semuanya. Selamat hari Jumat, Jumat barokah, Jumat yang penuh berkah buat kita semuanya. Dan seperti biasa rekan trader, saya bersama Market menghampiri rekan trader ingin memberikan sedikit analisa, memberikan sedikit informasi yang kami harapkan bisa bermanfaat untuk analisa yang akan dilakukan oleh rekan trader semuanya. Analisa yang kami berikan ini merupakan suatu rujukan. Tetapi kembali lagi, yang menentukannya itu adalah rekan trader sendiri. Dan kami yakin rekan trader adalah trader-trader yang sangat smart. Oleh karena itu rekan trader, mari kita coba lihat dan kita coba mengkaji pergerakan pasar pada hari ini. Tapi seperti biasa, sebelum kita masuk pada analisa harian kita, tema harian kita, mari kita lihat dulu apa yang terjadi pada pasar di perdagangan hari kemarin. Di perdagangan hari kemarin, rekan trader, pergerakan yang sangat luar biasa terjadi. Kita lihat untuk indeks dolar Amerika. Indeks dolar Amerika kemarin sempat mengalami suatu pergerakan yang sangat luar biasa. Kembali lagi ke level 98.768. Ini adalah sesuatu yang sangat luar biasa setelah pelemahan yang sangat sempurna di 2 hari yang lalu hingga menembus level 98,491. Untuk Euro USD, kita lihat Euro USD kemarin pun juga walaupun sempat naik ke 1.16804, tapi menutup perdagangan harian di level terendah di sekitaran 1.16400. Nah, untuk pound sterling rekan trader sempat naik di posisi 1.33834, tapi akhirnya mengalami pelemahan dan menutup perdagangan di level 1.33206. Sedangkan gold kemarin rekan trader pada prinsipnya gold walaupun sempat jatuh, keluar dari zona 4.200 hingga level 4.174, tapi perlahan namun pasti dia kembali lagi ke zona 4.200. Dan seperti yang telah saya bilang bahwa 4.200 merupakan jangkar yang telah dilabuhkan oleh kapal gold ini. Akhirnya ditutup rekan trader di posisi 4.207. Hari ini terbang tinggi 4.230. Dan untuk USD yen Jepang kemarin benar-benar jatuh rekan trader. Dia kemarin jatuh hingga level 154.516. Hari ini pun juga lebih rendah lagi 154.435. Untuk sementara ini rekan trader, tapi peluang untuk melemah juga masih sangat besar terjadi pada USD yen Jepang. Nah, rekan trader, ini adalah tema-tema. Ini adalah bukan tema rekan trader, ini adalah analisa teknikal yang terjadi pada pasar di hari kemarin. Dan bagaimanakah rekan trader, bagaimanakah tema harian kita hari ini? Untuk tema harian kita hari ini saya mengambil sebuah tema yang luar biasa, segar-segar empuk ya. Ini empuk banget. Tema yang saya angkat adalah gold menguat tajam menunggu data inflasi PCE Amerika Serikat. Nah, ini dia. Ini dia rekan trader. Kenapa saya mengambil tema ini? Karena Mas kembali lagi ke mode rally. Dia kembali lagi ke mode rally setelah kemarin sempat jatuh menembus level 4.174 ya, kalau saya nggak salah, mudah-mudahan nggak salah. Ya, 4.174. Setelah jatuh di level 4.174, tapi dia kembali naik lagi rekan trader dan menutup perdagangan di sekitar 4.200. Seperti yang telah saya bilang sebelumnya bahwa 4.200 adalah jangkar. Masalah untuk melemah itu adalah sesuatu yang sangat wajar. Selalu ada kesempatan dalam kesempitan. Di tengah penguatan selalu akan ada waktu di mana pasar akan bereaksi mencari profit taking, mencari sedikit keuntungan, sehingga pasar agak sedikit meredah. Tapi ini merupakan langkah awal, start awal untuk mencoba terbang lebih tinggi lagi.
Data-data sudah mulai dikeluarkan rekan trader, dan data-data itu memiliki kecenderungan. Nah, data-data memiliki kecenderungan untuk melakukan pemangkasan tingkat suku bunga yang akan dilakukan pada tanggal 10 nanti di saat rapat pertemuan FOMC nanti. Inilah yang menjadi alasan bagaimana data-data itu memberikan suatu pegangan untuk pergerakan pasar nanti. Belum lagi rekan traders, dari awal saya sudah bilang bahwa Donald Trump akan mengacaukan itu semuanya. Mengacaukan The Fed itu dengan cara dia akan menampilkan seorang pejabat The Fed baru sebelum rapat pertemuan FOMC. Dan prediksi saya kan benar. Dari awal saya udah bilang seperti kayak gitu. Dia akan menunjuk seorang ketua The Fed, calon dia, untuk memberikan pengaruh, menghancurkan atau membuat pasar galau. Dan itu terjadi rekan trader selama 1 minggu terakhir, udah 2 minggu ini, terutama minggu ini, nama-nama yang digadangkan itu adalah Kevin Hassett. Dan ini akan kita bahas nanti di webinar kita malam ini. Saya akan mengulas siapa itu Kevin Hassett, bagaimana pola pikirnya, dan bagaimana kalau seumpamanya dia menjadi ketua The Fed terhadap pergerakan pasar trading ke depan. Saya akan kupas, benar-benar saya kupas kulitin, benar-benar diiris tipis-tipis. Itu si Kevin. Ya. Nah, tapi kita tinggalkan Kevin dulu. Tapi setidaknya dampak dari Kevin ini membuat dolar Amerika tertekan dan memberikan kekuatan terhadap emas. Dan ini sudah menjadi rahasia umum rekan trader semuanya. Dan yang akan menjadi ujian berikutnya, ujian terakhir minggu ini adalah data inflasi yang ada ini. Kalau kita melihat data inflasi yang ada hari ini rekan trader, inflasi PCE ya rekan trader ya. Karena ini termasuk inflasi jangka panjang ya. Kalau kita melihat data yang ada hari ini saya tampilin dulu. Kalau kita melihat data yang ada, di sini kita udah bisa melihat bahwa di kalender ekonomi untuk hari ini ya, ini saya sengaja sampai tanggal 10 nanti, karena kita akan melihat data-data apa aja minggu depan. Untuk minggu depan ada lowongan JOLTS, selain itu juga, setelah itu langsung masuk di Kamis dini hari ya, proyeksi ekonomi FOMC, pernyataan FOMC. Nah, tapi untuk hari ini Bapak Ibu harus lihat bahwa indeks harga PCE, harga inflasi PCE ini berada di seputaran 2,9 ya. Nah, kita akan lihat apakah dia mengalami sedikit penurunan atau dia malahan naik. Nah, begitupun juga untuk inti, indeks belanja personal inti itu berada di seputaran 0,2. Ini sebenarnya adalah sesuatu yang standar dan wajar. Tapi seumpamanya kalau dia lebih rendah lagi dari level ini, artinya memberikan kekuatan yang sangat dahsyat terhadap The Fed dalam melakukan pemangkasan tingkat suku bunga. Nah, rekan trader, ini juga ditopang dengan bagaimana rekan trader bisa lihat The Fed Watch sudah kembali berada di level 87%. Sudah 2 hari dia berada 87%. Dan kita akan lihat kemungkinan ini akan menuju ke 90-an. Kemarin 90 sempat jadi 87 hari ini. Saya berestimasi bahwa sampai tanggal 10 nanti probabilitas ini sudah akan masuk di level 90 menuju 95% rekan trader. Nah, ini dia. Kita sebagai seorang trader, kita harus belajar sebagai seorang analis, dan matematika seperti kayak gini, probabilitas gini harus masuk dalam kajian kita rekan trader semuanya. Jangan teknikal aja, tapi kita harus melihat probabilitas yang terjadi, karena hitung-hitung ya, kalau Bapak Ibu lihat ya candle-candle itu matematika semua rekan trader, itu sebenarnya probabilitas rekan trader ya. Nah, tapi oke, kita lanjut. Data PCE yang akan dikeluarkan nanti akan benar-benar memberikan suatu masukan tentang bagaimana kebijakan yang akan dilakukan oleh The Fed terhadap rapat pertemuan FOMC nanti. Walaupun data ini sebenarnya data tunda rekan trader, tapi memang data ini dibutuhkan dan memang harus dikeluarkan supaya bisa melandasi setiap pergerakan yang akan diambil oleh The Fed. Tapi secara garis besar kalau kita melihat ya, kalau kita melihat data-data ini ya, memang sudah menunjukkan bahwa hampir sebagian besar akan fix pemangkasan tingkat suku bunga, sudah tidak ada tanda-tanda lain lagi rekan trader pada tanggal 10 nanti. Plus dengan naiknya nama si Kevin Hassett ini,
semakin memberikan rujukan terhadap pasar bahwa pemangkasan tingkat suku bunga dibutuhkan. Dan apabila itu terjadi rekan trader, ya mau nggak mau dolar Amerika ini akan sedikit bertahan. Makin miskin lah saya. Aduh, kalau dolar Amerika jatuh makin miskin lah saya rekan trader. Aduh, gajiku udah gaji dolar. Waduh, ditukar makin miskin aku. Tapi kalau saya tinggal di Indonesia makin kaya aku. Nah, tapi itu rekan trader semuanya ya. Itulah hasilnya. Oleh karena itu rekan trader semuanya, sekali lagi saya bilang bahwa emas akan diuji di hari ini. Dan kalau saya melihat pergerakan terjadi hari ini, tidak terlalu kemungkinan emas akan mencoba naik ke posisi yang lebih tinggi lagi. Sekarang dia sudah berada di level 4.230. Apakah dia bisa mencoba kembali lagi naik minimal sampai di level 4.265 yang terjadi pada tanggal 1 Desember tahun 2025 ini? Kita akan tunggu rekan trader semuanya. Kita akan tunggu. Tapi setidaknya emas mencoba kembali lagi ke track yang benar. Dan kalau ini terjadi, kemungkinan besar minggu depan dia sudah mulai memasuki di level 4.300-an. Kalau memang benar-benar terjadi rekan trader, prediksi saya minggu depan emas sudah mulai masuk di level 4.300-an. Oleh karena itu, kita tetap pantau terus keadaan. Kita akan melihat bagaimana keadaan ke depan, tapi optimisme saya masih tetap bahwa emas akan mencoba rally terus, dan kalau ini berlanjut, kemungkinan besar 4.300 bisa dicapai emas minggu depan, menjelang atau sesudah rapat pertemuan FOMC dan sikap FOMC dikeluarkan. Oke rekan trader semuanya, kita akan lanjut ke analisa teknikal. Seperti biasa, analisa teknikal akan selalu mulai dari indeks dolar Amerika. Pergerakan yang terjadi pada indeks dolar Amerika hari ini secara garis besar, kalau rekan trader lihat, sudah saya bilang juga sebelumnya bahwa indeks dolar Amerika hari ini agak sedikit terseok-seok rekan trader semuanya. Ini menurut analisa saya, waduh makin miskin aja aku ini. Kalau dolar tahun 2026 ini benar-benar dah payah dah. Kalau benar-benar si Kevin jadi ketua The Fed, makin payah lah diriku ini. Analisa saya, dolar Amerika ini bisa turun hingga level terendah itu di seputaran 98.383. Tapi memang ada potensi untuk kembali naik lagi. Tapi potensi untuk pelemahan sangat besar ya. 98.783 dengan level tertingginya adalah di 98.677. Sedangkan untuk euro uncle saham dolar, kita lihat euro uncle saham dolar hari ini lagi gacor-gacornya rekan trader semuanya. Lagi gacor ini. Nah, ini euro uncle saham dolar hari ini dia naik, menurut analisa saya ya udah terjadi sedikit tikungan maut di sini. Artinya analisa saya menyatakan bahwa euro uncle saham dolar ini punya peluang yang sangat luar biasa naik hingga level 1.16790, walaupun hati-hati juga, hard rekan trader, bahwa dia ini bisa kembali lagi ke level terendah di seputaran 1.16482. Sedangkan untuk pound sterling, pergerakan terjadi pada pound sterling hari ini secara garis besar, kalau kita lihat rekan trader, bahwa pound sterling jaya hari ini, benar-benar jaya. Pound sterling akan mencoba naik. Analisa saya dia akan mencoba naik hingga level tertinggi maksimum ya, bisa di seputaran 1.33767, walaupun hati-hati juga bahwa pelemahan bisa saja terjadi dan dia bisa kembali lagi ke selera asal di posisi seputaran 1.33243. Sedangkan untuk gold, nah ini dia. Pergerakan terjadi pada gold hari ini sangat luar biasa. Gold dapat momentum yang sangat luar biasa, dan analisa saya gold ini bisa naik minimal hingga level 4.246. Walaupun hati-hati juga, serangan balik mendadak bisa membuat dia kembali lagi di 4.201. Nah,
ini dia. Ya, tapi saya masih tetap yakin bahwa dia akan mencoba naik hingga 4.246 pada hari ini. Ya dikit-dikit lagi dia agak sedikit koreksi. Setelah itu terbang lagi rekan trader ya. Oke, dan untuk USD Yen Jepang rekan trader, kita lihat USD Yen Jepang hari ini. Kalau kita lihat rekan trader, arah pergerakan yang terjadi pada USD Yen Jepang hari ini benar-benar TKO, teknik knockout ya. Turun analisa saya, dia ini masih bisa turun lagi ya, minimal dia di sampai sinilah ya, minimal. Dia bisa melemah lagi hingga level 154.082. Tapi hati-hati juga bahwa serangan balik mendadak bisa membuat pertahanan pasangan mata uang ini kembali lagi ke level tertinggi di posisi 155.026. Nah, rekan trader, ini adalah teknikal yang ingin saya sampaikan buat rekan trader semuanya. Dan sekali lagi saya mau mengulang bahwa untuk kalender ekonomi hari ini hanya akan ada pada pukul 22.00 waktu Indonesia bagian Barat. Itu indeks harga PCE ya, data inflasi yang akan dikeluarkan. Nah, ini harap diperhatikan. Sedangkan untuk yang lain-lain sepertinya tidak ada pidato-pidato, tidak ada ya, palingan dari gubernur sentral pejabat Europe Center Bank aja. Ini akan ada pada pukul 22:10 ya. Tapi secara garis besar semua tertuju terhadap data PCE inti yang akan dikeluarkan pada malam hari nanti. Oke rekan trader, ini adalah secara semuanya bisa rekan trader lihat. Dan untuk malam ini webinar akan ada pada pukul 20.00 waktu Indonesia bagian Barat dengan tema Kevin Hazard, siapakah dia dan pengaruh bagi pasar forex. Walaupun secara garis besar kita belum tahu siapa ketua The Fed, tapi ya selentingan ya info dari A1 yang saya peroleh bahwa Kevin Hazard akan menjadi ketua The Fed pengganti Jerome Powell. Oleh karena itu kita akan bahas siapa itu si Kevin ya, Kevin Bounteng. Kevin Aprilio itu trader juga, aku tahu. Nah, dulu dia trading di tempatku kerja. Oke rekan trader, demikianlah analis harian kita. Sekali lagi jangan lupa 20.00 waktu Indonesia bagian Barat kita akan membahas si Kevin Hazard, calon kuat ketua The Fed pengganti Jerome Powell. Siapakah dia dan bagaimanakah pengaruh dia terhadap pergerakan pasar forex, trading, finance ke depan? Kita akan bahas bersama-sama. Oke rekan trader, thank you atas kesempatan yang telah diberikan. Saya berharap semoga apa yang kami berikan ini bermanfaat untuk rekan trader semuanya. Tetap semangat terus, analisa terus. Jadikan analisa kami sebagai rujukan, tapi analisa yang digunakan adalah analisa punya rekan trader, karena itu adalah yang paling terbaik, paling terkeren, dan paling tergacor buat rekan trader semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu kita di analisa berikutnya. Salam Profit Indonesia.